Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan bertemu lagi dalam kesempatan untuk belajar Al-Quran Hadis dengan topik meraih kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwasanya dalam studi Al-Quran Hadis, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah tajwid, yang kedua adalah ayat Al-Quran beserta kandungannya, kemudian yang ketiga adalah hadis. Oke, untuk topik kali ini, kita akan membahas 3 surah, yaitu surah Al-A'la ayat 14-19, kemudian Quran surah Al-Qasas ayat 77, kemudian yang ketiga adalah Quran surah Ali Imran ayat 148. Ketika kita sudah mempelajari ketiga surah tersebut, kita akan mengetahui bahwa ketiganya itu ada keterkaitan. Hal ini disebut dengan munasabah. Untuk lebih jelasnya, materi kali ini kalian bisa memperhatikan video yang akan saya tampilkan setelah ini. Kalian lihat, kemudian kalian bisa renungkan dan kalian pelajari. Mau belanja tapi males keluar rumah. Nanti kena macet, buang waktu, panas lagi cuacanya. Tapi di zaman teknologi gini gak usah ribet, kan bisa online. Pakai aja gadget yang aku punya. Tinggal klik ini, klik itu, langsung banyak pilihannya. Barang langsung diantar tanpa perlu repot. Yeay, barangku sudah sampai. Kali ini barang apa ya yang sampai? Coba buka-buka dulu paketnya. Paketku udah banyak banget nih di kamar. Wah, belanja online mudah ya. Hanya tinggal memilih saja apa yang disukai, lalu bayar melalui transfer. Nah, tapi ada nih salah satu dampak negatif kemudahan belanja online tersebut, yaitu dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif. Jadi, apa itu perilaku konsumtif? Menurut Sumartono, perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti membeli sesuatu di luar kebutuhan. Perilaku konsumtif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya seperti duit kita menjadi habis, banyak barang yang tidak terpakai, bahkan sampai bisa terlilit hutang. Barang-barangnya mau dikemanain dong kalau gitu? Oh iya, aku jual aja barang-barang yang gak kepakai di Karosai. Lumayan barangku jadi berkurang, kantongku yang berisi. Uang yang udah kekumpul hasil penjualan dari Karosai akan aku tabung untuk keperluan yang lebih penting di masa depan. Selain itu, aku bisa menyisihkan uangku untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain, misalnya untuk membantu anak-anak panti asuhan. Ada 3 tips mencegah perilaku konsumtif. Pertama, prioritaskan kebutuhan. Kedua, jadilah diri sendiri. Jangan ikut-ikutan orang lain. Ketiga, menabung. Yakin nih kamu masih mau konsumtif? Ayo, mulai sekarang kurangi perilaku konsumtif dan lakukan hal yang lebih bermanfaat. Baik, bagaimana dengan video yang kalian tonton? Kira-kira apa saja yang bisa kalian dapatkan, kalian renungkan, kalian pelajari? Kita semua tahu ya bahwasannya sikap materialistik, hedonis, konsumtif itu tentu saja akan memberikan dampak yang buruk seperti yang kalian lihat tadi. Ada banyak penumpukan sampah, kemudian FOMO yang ujungnya hanya memberikan dampak yang buruk
kira-kira pengertian dari materialistik itu apa saja sih? Jadi, materialistik itu adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal atau haram. Jadi, orang-orang yang menganut paham materialistik ini, dia hanya ingin menjadikan hidup dia sebagai kesenangan tanpa memikirkan bahaya yang akan terjadi setelahnya. Hampir sama dengan pengertian dari materialistik tadi, hedonis juga memiliki pengertian, yaitu sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan hidup. Gaya hidup hedonis itu menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk berlebihan dalam belanja. Kira-kira kita tahu ya bahwasanya sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak baik, apalagi dalam hal belanja. Dari segala keburukan yang ditimbulkan oleh sikap materialistik dan hedonis, kira-kira bagaimana Al-Quran membingkai larangan untuk bersikap konsumtif dan materialistik? Jadi dalam Al-Quran yang kalian ketahui tadi, ada 3 ayat yang membahas tentang larangan untuk bersikap konsumtif dan materialistik. Apa saja? Larangan bersikap materialistik itu terdapat dalam surah Al-Humazah, yaitu wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malan wa 'iddadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. Jadi orang-orang yang melakukan materialistik ini dia akan masuk ke dalam neraka hutamah. Kemudian yang kedua, ayat lain yang membincang tentang larangan untuk bersikap hedonis itu terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang hedon, orang-orang yang konsumtif ini adalah seorang pemboros yang teman-temannya adalah setan, sedangkan setan adalah orang yang ingkar terhadap Tuhannya. Jadi bagaimana? Apakah kalian mau menjadi teman dari setan? Sebaiknya jangan ya. Maka beberapa cara itu bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar menjadi seorang yang konsumtif atau materialistik. Apa saja caranya? Yaitu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan bersyukur, kemudian kita akan menjalani hidup yang sekedar cukup, tidak berlebihan, dan kemudian yang kedua adalah senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Kalau kita bersikap konsumtif, ujung-ujungnya adalah kita akan selalu merasa kekurangan, kita ingin ini, itu, dan kemudian akan memunculkan sikap berlebih, padahal sikap berlebih itu adalah sikap yang tidak diperbolehkan. Jadi, nomor 3 dari cara menghindari gaya hidup materialistik itu adalah tidak berlebihan, kemudian memiliki sifat qanaah atau nerimo, tepo sliro. Dan yang terakhir, ketika kita bisa menghindari sikap konsumtif, sikap materialisme, sikap berlebihan, maka hidup kita akan mendapatkan hikmah. Apa saja hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita bisa menghindari gaya hidup materialistik, yaitu kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, yang kita cari hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, karena kita hidup dengan berkecukupan tanpa berlebihan, maka hidup kita menjadi tenang karena selalu bersyukur, tidak merasa ingin itu, tidak merasa tersaing, tidak merasa tertinggal. Kemudian orang-orang yang merasa cukup dengan hidupnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang terakhir, ketika kita hidup dengan secukupnya, tubuh kita akan menjadi lebih sehat karena terhindar dari hidup konsumsi makanan atau minuman yang berlebihan yang pada akhirnya adalah memberikan efek yang buruk terhadap tubuh kita. Oke, terima kasih.